Mohon maaf ya. Inilah yang terjadi kenyataannya. Kita nggak usah saya ngomong ya. Teman-teman yang Muslim juga bisa lihat sendiri kan. Gitu loh. Jadi jangan bikin tambah malu lagi lah gitu kan. Kalian tuh mau agama kalian tidak dibilang rasis atau apa pilih kasih atau apa gitu ya. Ya lakukanlah gitu loh dengan yang sebenarnya gitu kan. Menurut saya sih itu sih. Itu untuk hukum yang diterapkan bagi kelompok Kristen dan yang lain-lain kecil-kecil selain kelompok Muslim, orang Muslim tajam. Tapi kalau dalam kaitan itu terkait dengan yang disasar itu Muslim seperti Yahya Waloni dan Abdul Somad tidak berlaku. Nah, ini yang menjadi salah satu duri dalam persatuan Indonesia, karena persatuan Indonesia itu mensyaratkan, dalam masyarakat Indonesia mensyaratkan untuk bisa bersatu adanya keadilan, perlakuan adil. Nah, tidak ada ketidakadilan. Jadi salah satu masalah di Indonesia adalah tidak ada keadilan. Penerapan hukum tajam ke kelompok kecil, Kristen dan yang lain-lain, tapi tumpul untuk para pemimpin dan terutama yang kelompok Muslim. Ya, faktanya bisa kita saksikan kasus Muhammad KC versus Yahya Waloni. Ini Pak Nugroho siapa nih? Ini Nugroho siapa nih? Sebentar. Awas toa, Pak. Ini awas toa ya. Wah, ini pokoknya Pak Nugroho difitnah ini sekarang ini. Difitnah sama toa ini. Aduh, fitnahan semua nih. Oke, Pak Nugroho. Gaspol. Iya, tadi saya waktu gabung tadi belum angkat tangan, bukan baru. Ya. Saya tadi gabung pakai HP sekitar pukul 22.50. Tapi kok Pak Paul sudah manggil saya belum buka sejak raise hand juga. Nah, baru 23 ini saya gabung dan raise hand. Nah, kok terus ada suara tadi apa itu? Oh iya, saya heran juga. Itu berarti tadi saya dibajak nama saya. Itu, Pak. Ada fitnahan itu, Pak. Ya, saya ampuni. Nama baik jadi banyak yang pakai. Iya. Tapi jangan disalahgunakan. Nah, itulah sebetulnya saya mau sampaikan bahwa kita ini membedakan orang waras dan tidak. Gampang itu. Orang waras tidak akan berlaku seperti itu. Kalau orang yang waras ya mestinya berani pakai nama sendiri, tidak menggunakan nama. Makanya nih saya tambahi nama saya dan saya buka nama wajah. Tadi saya juga heran juga sudah ada yang raisen dipanggil Pak Paul terus keluar suara tua. Nah, memang ini suatu terkait dengan surat edaran Gus Yakut itu suatu kemajuan. Ada dari Muslim yang berani menyampaikan itu terkait dengan mengatur ya, ini seorang menteri yang sebetulnya sungguh berani dan itu kita sebut ya yang nalarnya dipakai ya kita salut hormat. Nah, tapi orang-orang yang nalarnya nggak dipakai, orang nggak waras ya asal hantam saja, digeser isunya menjadi macam-macam liar. Nah, ya kita mendukung hormat salut pada dalam hal ini menertibkan suara toa itu Gus Yakut ya ada suatu tindak kemajuan. Sebenarnya kan hanya minta menurunkan sampai kekuatan sekian desibel. Tapi karena sebetulnya kalau yang dialami saya sendiri sering mendengarkan itu berdekatan ketika ibadah, berdekatan dengan masjid itu jam sana ketika saat-saat azan itu dibunyikan ya di dalam gereja menjadi harus ngalah mendengarkan dalam beberapa kesempatan ngalah itu biar berlangsung dulu baru melanjutkan
Yang khotbah, yang nyanyi itu harus berhenti dulu ngalah. Ya, itu sampai seperti itu. Tapi kalau itu terjadi pada kelompok mereka, wah betapa ke situasinya akan parah, nanti gereja akan didatangi dan beramai-ramai. Itulah keadaan Indonesia. Tapi ya saya berharap yang Gus Yakut tidak mendapat sanksi dari Jokowi. Kalau Jokowi sampai mengambil tindakan sehingga melengsarkan Gus Yakut, ya kebodohan buat Jokowi. Nah, berarti Jokowi itu tunduk pada nggak akal waras, mengikuti yang bukan akal waras. Nah, saya berharap ya tidak ada masalah dengan Gus Yakut, malah Gus Yakut harus kita dukung. Yang berpikiran waras. Kalau tadi Pak Suar Kebenaran nyampaikan yang sekolah di tempat sekuler itu lebih nalar, saya ya menambahkan ya selain nalar dan ada yang waras, ada yang kelompok tidak waras. Kalau menggeser isunya itu menjadi isu lain, anti adzan dan sebagainya, yaitu namanya tidak waras. Kondisi yang terjadi memang di Indonesia seperti itu. Untuk hukum yang diterapkan bagi kelompok Kristen dan yang lain-lain kecil-kecil selain kelompok Muslim, orang Muslim tajam. Tapi kalau dalam kaitan itu terkait dengan yang disasar itu Muslim seperti Yahya Waloni dan Abdul Somad tidak berlaku. Nah, ini yang menjadi salah satu duri dalam persatuan Indonesia, karena persatuan Indonesia itu mensyaratkan, dalam masyarakat Indonesia mensyaratkan untuk bisa bersatu adanya keadilan, perlakuan adil. Nah, tidak ada ketidakadilan. Jadi salah satu masalah di Indonesia adalah tidak ada keadilan. Penerapan hukum tajam ke kelompok kecil, Kristen dan yang lain-lain, tapi tumpul untuk para pemimpin dan terutama yang kelompok Muslim. Ya, faktanya bisa kita saksikan kasus Muhammad KC versus Yahya Waloni. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Ya, kita berharap untuk yang akan datang, jadi mulai channel ini tetap harus disuarakan agar ketidakadilan, kita harus berani menyuarakan keadilan, harus berani menyampaikan kebenaran dan mendukung orang-orang waras dengan berpikiran waras. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Paul. Luar biasa, respect sama Pak Nugroho ya. Selalu berani menampakkan muka dari pertama gabung dengan Zoom kita. Iya, ya, serius supaya ya? Tidak dibajak tadi wajahnya. Oh iya, tapi dari pertama kan belum ada bajak-bajakan. Tapi bahwa memang niat. Orang-orang seperti Pak Nugroho ini memang niat mengadakan perubahan. Ya. Wah. Tahu sedikit Pak Paul bisa? Ya, lanjut Pak Santiamer. Ya, jadi saya begini ya, saya tidak salut dengan Pak Yakut. Saya tidak salut dengan pemerintah. Saya tidak salut dengan siapapun di negara ini. Kenapa? Tidak ada pernah diperhatikan rakyat Indonesia ini secara baik. Coba, mana buktinya? Yakut dibikin begitu. Itu kan mau mengadu domba, mau menguji NU itu kesehatannya kepada negara ini apa? Politik itu Pak. Jadi nggak usah khawatir itu. Yakut itu nggak bakal dipecat Jokowi. Kalau dipecat Jokowi, NU bisa ngamuk, ditinggal dia habis. Jadi dipakai ini untuk menguji NU nanti 2024 kemana ini? Menguji kekuatannya. Jadi kita harus baca begitu. Saya tidak salut itu. Saya tidak salut dengan DPR sama pemerintah. Kalau dia memperhatikan rakyat, Pak, dia harus terbitkan undang-undang mengenai lingkungan hidup. Jadi kalau karena surat edaran ini, mereka dipolitisir, membuka diri. Kok kami didiskriminasi, kok kami hanya diatur-atur. Coba itu kendaraan di jalan raya itu suaranya kencang-kencang itu. Sampai mereka memekakan telinga. Nah ini dipakai alasan karena pemerintah tidak perhatikan secara merata. Terbitkan itu undang-undang mengenai ya lingkungan hidup, polusi suara. Jangan sebut polusi suara karena toa, spesifik. Suara apapun yang mengganggu polusi apa? Tindak. Nah mereka nggak punya alasan.
Nah sekarang kan mereka punya alasan, kok kami sendiri yang didiskriminasi, kami terus sedang dikriminalkan. Nah di sini Yakut, sebenarnya Yakut kalau saya nggak mau mengeluarkan itu, orang udah ada kok peraturannya tahun berapa itu, waktu zamannya Yusuf Kalla, itu aja diingatkan kembali. Perjuangkan undang-undang, DPR sama itu. Tidak ada memperhatikan rakyat itu. Kalau mereka memperhatikan rakyat, terbitkan undang-undang, selesai udah. Mau pabrik pun ribut itu, mau mobil ribut atau apa, itu semua ditertibkan itu. Itu intinya, jangan hanya toa. Jadi kalau mereka hanya toa begitu difokuskan, nah dipelintir gampang. Kayaknya cuma tes the water aja ya. Iya, ya. Dia tidak akan berani itu Pak Jokowi dulu. Itu menguji kekuatan daripada NU tahun 2024. Itu loh. Jadi memecah ini persatuan NU ini, makanya Banser itu bangkit, nggak peduli dengan mereka. Banser itu bangkit kan, suruh diadukan kembali siapapun yang mengapa Yakut diganggu, Banser bangkit. Nah, jadi kita harus membaca itu Pak. Jadi saya tidak mau membela Yakut, memang tugasnya kok itu. Tadi Bu Lisoy bilang tugasnya Menteri Pendidikan, dia bisa jawab, bukan wewenang saya itu. Soal apa itu? Ketenangan Anda belajar. Nah, jadi memang serba ribet. Maka kita berpikir, kerumitan ini, keruwetan ini dimulai dari mana? Dari parpol. Habis dari parpol dari mana? Dari Senayan sana. Nggak bisa, udah seperti dirantai kok semua. Udah dikendalikan, ini pemerintah ini sama yang lain-lain bukan hanya petugas partai. Enggak. Nah, lebih dari itu. Partai juga mungkin petugas dari X. Partai itu juga petugas dari X itu. Cuma kan kita coba tuh partai-partai, coba identifikasi partai-partai yang sekarang itu pecahan dari mana itu? Sebenarnya di Senayan sana itu yang mengendalikan siapa? Itu kita harus baca. Maka perjuangan dari Galawa bukan hanya sekedar begini. Coba kita nggak usah ungkap lah ya. Perbaikan negara ini harus dimulai dari perbaikan partai. Kalau partai sudah benar, maka di Senayan pun benar. Maka apa? Itu karpet merah untuk hanya partai diberikan kesempatan atau karpet merah untuk mengajukan presiden dan wakil presiden harus dicopot itu. Nggak boleh dicantumkan di Undang-Undang Dasar 45. Perhatikan itu Pak. Karpet merah itu. Karpet merah. Harus copot itu. Nggak ada. Kalaupun partai nggak usah partainya banyak-banyak lah kan. Harus ada independen. Harus ada selalu penengah. Independen. Kalau ada independen, wah itu mikir itu partai. Membenahi diri. Nah, jadi saya tidak salut, Yakut juga karena polos dia itu, tapi dia juga tidak bodoh itu. Dia mau lihat dulu nih Pak Jokowi mau pecat gue enggak? Ya NU lo di belakangnya itu Banser, Maruf Amin lo di belakangnya itu. Nah jadi sama yang lain-lain itu kan, jadi kita harus cerdas membaca ini supaya kita apa bisa juga memberikan solusi. Maka saya dengan misalnya melalui kesempatan ini, kita mohon pemerintah. Jangan itu diresapel Menteri Agama. Bukan karena apa ya, jangan diresapel, jangan mau ditekan oleh siapapun. Kalau misalnya Menteri Agama ini diresapel, berarti Jokowi didikte. Wah ini lemah ini udah, didikte dia. Mereka berhasil mengadu domba nasionalis dengan NU ini. Udah itu maksudnya, jangan sampai Pak Jokowi saya menambah daripada apa yang dikatakan Reinhardt tadi, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia ini, sumber hukum dari segala hukum itu adalah Pancasila yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Ya, kemudian sesudah itu bukan langsung undang-undang Pak, ada ketetapan MPR. Sesudah ketetapan MPR baru undang-undang. Sesudah undang-undang ada peraturan pemerintah. Sesudah ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden. Sesudah ada peraturan presiden, baru peraturan daerah. Baru ke bawahnya. Kalau kita baca itu surat edaran dari Pak Yakut itu, mana ada konsideransi di situ? Konsideransi artinya apa? Ada dasar hukumnya dia menerbitkan itu. Gitu. Jadi Yakut pintar dia. Kenapa? Udah ada kok peraturan sebelumnya. Jadi mau tes the water ini. Jadi kita juga cerdas membaca situasi ini. Tapi kita juga cerdas untuk bisa memberikan efek positif gitu. Itu yang saya ini sampaikan malam hari ini. Ini menjelang 2024 loh. Jarum pun nanti jatuh itu akan dipolitisir. Misalnya jatuhnya itu agak miring, aneh gitu kan. Yang biasanya kan tidak terdengar.
ini kok jarum jatuh terdengar, dipolitisir lagi tuh. Apalagi ini katanya udah turun Imam Mahdi, tanda-tanda Imam Mahdi katanya. Aneh-aneh aja udah. Jadi kita ingatkan melalui Zoom ini juga, saudara-saudara kita ya yang Muslim, bahwa edaran itu bukan mengatur azan, tidak. Bahwa apa itu pengaturan itu bukan menyamakan dengan suara gonggongan apapun itu, tidak. Baca narasi daripada Pak Yakub itu tidak begitu. Roy Suryo yang kurang ajar itu, yang Sontoloyo itu yang membuat ribut. Sama itu dengan siapa itu, Buyani ya. Buyani itu bikin gaduh gitu kan. Nah, akhirnya ini, jadi sekarang dia diperkarakan itu. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat siapapun itu, memang ya, bukannya membela kita ya, bukan membela. Kalau tua memang tertib karena tua sesuai dengan aturan aja. Tapi kita pemerintah juga jangan bentur-benturkan rakyat ini. Kalau pemerintah itu Pak sayang kepada rakyatnya, dia bukan hanya mengatur toa. Pokoknya keributan suara apapun itu tidak boleh melebihi misalnya 100 desibel atau berapa desibel. Atau tidak sampai boleh. jadi produk hukum, betul. Iya, produk hukum. Kalau dia menyayangi rakyat, maka saya bilang pemerintah tidak sayang rakyat. Buat apa menghormati pemerintah? Itu cuma tes water aja ya. Ya, gitu. Jadi itu aja dari saya. Ini teman kita Pian Pandai ini udah menunggu dari tadi Pak. Ya Pak Pian, silakan Pak Pian. Ya, halo, salam Ya, teman-teman. silakan Pak Pian. Ya, ini Pak Silalahi ini bagus banget. Ini saya setuju sekali nih sama Pak Silalahi nih. Jadi sama sekali saya juga nggak salut itu ya, pemerintah tuh kayak formalitas doang lah kalau saya bilang, nggak benar gitu kan. Formalitas doang. Biar ya mungkin di balik itu ada kepentingan lah pastilah. Nah cuma saya singkat aja nih Pak Paul. Kalau saya bilang ya, menurut saya ya, sebenarnya dengan kasus banyak yang terjadi seperti ini, mereka umat teman-teman kita nih, saudara-saudara kita yang di Muslim ya, itu tuh semakin arogan, sebenarnya semakin memalukan agamanya mereka gitu ya. Coba kalau kita lihat ya, misalkan mayoritas di negara yang mayoritas Kristen, itu nggak akan seperti ini. Banyak perpecahan, banyak kebencian gitu kan. Kita lihat aja di Eropa kan, mayoritas Kristen. Coba kalau yang mayoritas agama Islam ya, mohon maaf ya, inilah yang terjadi kenyataannya. Kita nggak usah saya ngomong ya, teman-teman yang Muslim juga bisa lihat sendiri kan, gitu loh. Jadi jangan bikin tambah malu lagi lah gitu kan. Kalian tuh mau agama kalian tidak dibilang rasis atau pilih kasih atau apa gitu ya, ya lakukanlah gitu loh dengan yang sebenarnya gitu kan. Menurut saya sih itu sih. Halo. Silakan Pak Santiamer mau tutup sekalian. Kasih komentar. Jadi komentar saya begini, di dalam kita mencermati isu-isu sekecil apapun sekarang ini selalu dipresentasi. Nah, kita lihat ini apa di belakang ini, ya kan? Saya sampai hari ini patokan saya dan penilaian saya, mudah-mudahan saya salah, bahwa pemerintah belum memperhatikan rakyat sebagaimana mestinya. Bahwa lembaga-lembaga tinggi negara, jadi kalau pemerintah itu kan adalah presiden dan menteri-menteri ya, bahwa lembaga-lembaga tinggi negara juga masih belum kurang memperhatikan rakyat. Jadi rakyat ini selalu dibentur-benturkan, rakyat dijadikan kelinci percobaan. Kalau suara rakyat besar, baru dia dengar. Suara rakyat diam-diam, dia masa bodoh. Maka jangan heran kalau rakyat itu bersuara keras atau nyinyir terhadap pemerintah, karena pemerintah dan lembaga tinggi negara yang mengajari rakyat harus begitu. Dan ini kalau rakyat sempat marah, walau tunggu waktu saja kan. Kalau rakyat marah itu tidak bisa dibendung. Banyak nanti cara rakyat itu. Itu aja closing statement saya. Mudah-mudahan para pejabat tinggi di negara ini, para pemerintah yang kita sayangi, lembaga tinggi negara, alat negara mendengar omongan kita itu karena kita sayang mereka. Karena kita juga sayang.
Jadi mari kita mulai dari sekarang melek hati, melek mata, kuping dipasang tajam, bekerjalah untuk rakyat. Jangan bekerja untuk oligarki, jangan bekerja untuk suatu kepentingan yang tidak kelihatan. Supaya kita sama-sama bersejahtera di bumi ini, lah sama-sama masuk surga. Kalau Tuhan mengizinkan kan dia punya pertimbangan juga. Itu aja Pak Paul, closing statement dari saya Pak. Terima kasih Pak. Pak Paul. Oke. Itu Pak Paul. Tadi saya sambil ngerakit meja itu loh, sambil kerja itu. Akhirnya jadi juga. Robert M itu ketawa, dia ngakak dia. Dikencing. Oke, Bung Beta, silakan tutup dalam doa. Atau Pak Putih mau tambahin penutup terakhir? Lalu Bung Beta tutup dalam doa. Bung Beta, mengenai bunga, salah satu orang yang ikut mau sumbang menyarankan jangan dulu karena legalitas kita belum keluar, karena kita mau tampilnya atas nama Galarua, ya. Kemudian sebelumnya kita sudah mau pasang, tapi ini mereka lagi tidak buka. Tapi kemudian ada yang mau ikutan mau sumbang bunga, tapi dia cek kita punya legalitas. Pak Putih, jangan Pak Putih, kerja kalian ini semua lagi dipantau. Nanti kalian yang ada yang di Jakarta yang bermasalah. Tapi kalau legal kalian sudah beres, kalian dilindungin, dan track kalian seperti ini memang wajar karena kalian LSM. Yang penting jangan buat kerucuhan, jangan buat berserak-serak, itu akan dipelintir kemana-mana. Gitu Bung Beta, mohon bersabar ya Bung Beta. Begitu juga dengan kartu, karena setelah begitu banyak gesekan sehingga tim dari grup JPZ ini ada sampai mengambil sikap menjadi bagian yang basah. Yang basah inilah kemudian keluar di luar. Kita karena semuanya kenal melalui online, jadi kalau kita sudah edarkan kartu, macam mana kita mau ngambil kartu itu ke mereka? Sedangkan kartu ke setiap anggota kita kirim via pos, ya. Jadi Owen dari Bandung menyampaikan kepada kita ada risiko-risiko, tapi akhirnya kita membuat kartu ini pakai jangka waktu, ya. Jangka waktu, dan begitu ada yang bermasalah kita blokir di grup. Kemudian itu kita jadikan di media juga, supaya kalau ada apa-apa orang itu di media kita, ya, kita ada bukti bahwa orang itu sudah di luar daripada grup, daripada Galarua dan lain-lainnya. Jadi memang maaf kata secara administrasi kita yang paling penting dibentuk supaya gerakan kita bagus. Misalnya, walaupun kita belum menyelesaikan administrasi kerja kita dengan tim sayap melalui Pak Brigjen Junius Sloban Tobing, kita bekerja Pak, jalan seperti laporan Tumiwa akhirnya diterima di Mabes Polri, ya. Kemudian PH-nya Pak Apolenaris berjalan, ya, walaupun tim PH-nya meminta angka besar, akhirnya mereka bilang membiayai sendiri, tapi dengan angka yang pertama sudah kita sebutkan dengan 50 juta, mereka berharap yang 50 juta itu tetap kita berikan. Tapi ini kan sedang bekerja, kita belum berani kasih karena nanti ada resiko. Tapi sudah dua kali pengadilan, ya. Sudah 2 kali ada pengadilan. Ini lagi tunda lagi. Sekali lagi nanti ke depan ini saksi ahli akan membeberkan. Kita nanti pakai Pak Petrus, ya, Pak Petrus saksi ahlinya. Jadi yang begini-begini Pak Beta tidak mengurangi rasa hormat.
sebenarnya yang kita lakukan ini memang berbahaya ya. Tapi kita semuanya nggak masalah. Tapi karena dilihat jalan kita bagus, alangkah baiknya kita kerjanya secara tertib administrasi supaya orang-orang yang membenci Pak Paul Zhang, sehingga teman-teman yang ada di link ini yang ada di Jakarta dan di Indonesia, mereka terlindungi secara hukum karena mereka bergeraknya secara administrasi sah sebagai lembaga swadaya masyarakat. Demikian Pak Beta, silakan. Minta maaf ketidaknyamanan ini, tapi urusan bunga itu sepenuhnya urusan saya, tidak ada orang lain. Demikian Pak Beta. Terima kasih Pak Putih, bisa diterima dan bisa dimengerti ya. Jadi sebagai informasi juga untuk masyarakat luas ya, memang persoalan legalitas ini menjadi pertimbangan. Bunga itu di pending dulu ya sampai jelas. Bisa diterima Pak, terima kasih Pak Putih. Paling tidak kita bisa bersuara untuk dipahami oleh kawan-kawan semua yang turut ambil bagian setidaknya dalam proyek bunga itu. Baik, terima kasih Pak Putih ya, sudah bisa dimengerti. Pak Paul, mau ditutup doa sekarang? Ya, sekalian. Iya, baik. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati, kita minta pertolongan Tuhan.